Baik, pada kesempatan kali ini kami akan membahas topik mengenai microservice arsitektur, di mana kami beranggota 4 orang, yaitu Fahrul Yal, saya sendiri, Nabila Salma Putri, Arya Dwi Saputra, dan juga Muhammad Azadil Fana. Topik pembahasannya itu ada yang pertama, yaitu pengertian microservice arsitektur, yang kedua komponen-komponen microservice arsitektur, yang ketiga ada cara kerjanya, yang keempat ada keuntungan dan tantangan microservice arsitektur. Yang kelima ada peran dan strategis keamanan microservice arsitektur. Yang keenam ada kelemahan dan kelebihannya. Ketujuh studi kasus implementasi microservice arsitektur. Kedelapan tawaran pembaruan microservice arsitektur. Dan terakhir kesimpulan. Kita bahas pertama, yaitu pengertian microservice arsitektur. Di mana microservice arsitektur itu adalah arsitektur perangkat lunak untuk mengembangkan suatu aplikasi yang dibentuk dari susunan berbagai servis yang kecil, berjalan dengan prosesnya sendiri dan berkomunikasi menggunakan mekanisme yang sederhana, seringkali menggunakan HTTP sebagai media komunikasi API. Perbedaan dengan monolitik. Nah, monolitik itu adalah arsitektur monolitik cocok untuk mengerjakan proyek-proyek kecil, sedangkan untuk proyek besar atau aplikasi dengan jumlah user yang banyak, microservice menjadi pilihan yang lebih fleksibel dan lebih mudah di maintenance-nya. Jadi contohnya itu seperti aplikasi Shopee, Amazon, dan juga masih banyak lagi yang memang aplikasi yang sudah besar dan juga memerlukan banyak cadangan tempat. Baik, yang berikutnya pembahasan mengenai komponen-komponen microservice arsitektur. Di mana microservice adalah fitur yang memiliki banyak komponen di dalamnya. Komponen yang dimaksud dapat berupa layanan atau produk, server, database, dan masih banyak lagi. Nah, microservice ini sama dengan membangun aplikasi dalam aplikasi. Misalnya nih contoh saja nih fitur Group Watch. Pada layanan ini Disney Play, ada Disney Plus. Tanpa adanya microservice kecil, kemungkinannya Disney Plus itu bisa menawarkan layanan nobar bersama teman, apalagi lokasi nobar di berbagai negara dengan bandwidth internet berbeda. Sebab pastinya akan sangat memberatkan servis. Jadi pada intinya itu contohnya kita bisa mengaitkan dengan aplikasi Super Apps punyanya DKI Jakarta. Nah, itu juga bisa dipakai atau tidak aplikasi Gojek. Nah, aplikasi Gojek itu kan di dalam aplikasi Gojek itu banyak sekali layanan-layanan yang ditawarkan. Contohnya bisa yang pertama terkait layanan pengemudi, layanan dari antar jemput, dan juga ada layanan makan, ada GoHealth dan lain sebagainya. Nah, cara kerja microservice arsitektur ini menggunakan desain yang Amnesia. Aplikasi berdasarkan fungsinya secara spesifik. Tidak sekedar dengan memisahkan berdasarkan user role atau subdomain saja, tetapi aplikasi ini akan di breakdown lebih rinci lagi dari sisi fungsionalitasnya. Aplikasi akan dirancang agar setiap fungsi bekerja secara independen atau mandiri. Dan setiap fungsi dapat menggunakan teknologi stack yang sesuai dengan kebutuhan. Walaupun itu artinya akan terdapat teknologi yang berbeda-beda dalam satu aplikasi besar. Dengan pemisahan aplikasi berdasarkan fungsinya ini, pada akhirnya akan menemui keragaman teknologi dalam sebuah satu layanan digital. Nah, berikutnya pembahasan mengenai keuntungan dan tantangan microservice arsitektur. Di mana keunggulan menggunakan arsitektur microservice dalam pengembangan layanan adalah yang pertama, tingkat agility yang sangat tinggi. Berbeda hal dengan yang tadi sudah jadi pembeda adalah monolitik. Di dalam microservice arsitektur itu tingkat agility-nya sangat tinggi. Dan juga yang kedua adalah tingkat skalabilitas yang fleksibel.
Yang ketiga, mempermudah proses debugging, dan yang keempat adalah penggunaan teknologi secara fleksibel. Beberapa hal yang menjadi tantangan dari Microsoft Service yaitu yang pertama, yaitu proses development aplikasi semakin kompleks, yang kedua integrasi fitur menjadi lebih rumit, dan yang ketiga yaitu lebih boros biaya. Berikutnya pembahasan yaitu peran dan strategis keamanan microservice arsitektur. Di mana strategis keamanan microservice arsitektur ini menggunakan strategi seperti efficient consistency atau penggunaan pola desain CQRS atau Command Query Responsibility Separation dapat membantu mengelola manajemen data. Berikutnya yaitu kelemahan dan kelebihan microservice arsitektur. Di mana kelebihan, mulai dari kelebihan terlebih dahulu nih, ada 4 kelebihan. Yang pertama, bebas memilih teknologi. Yang kedua, leluasa untuk upgrade. Jadi super apps yang ada, contohnya yang tadi saya sudah contohkan yaitu aplikasi Gojek, itu bisa leluasa untuk upgrade sesuai dengan perkembangan zaman atau sesuai dengan yang masa terkini. Yang ketiga itu memudahkan error isolation, dan yang keempat maintenance-nya lebih mudah atau perbaikannya lebih mempermudah. Yang berikutnya ada kekurangannya hanya 3. Yang pertama adalah sistem menjadi kompleks. Yang kedua ada koordinasi antar layanan agak sedikit lebih rumit, dan yang ketiga biayanya lebih mahal. Itu aja sih. Nah, kita mengambil studi kasus untuk pembanding apakah Microsoft Service Arsitektur ini bisa menjadi pilihan yang paling tepat untuk menjadi suatu layanan yang harus dipakai. Yang pertama adalah kita bisa lihat pada industri e-commerce. Banyak perusahaan e-commerce telah mengadopsi microservice arsitektur untuk mempercepat pengembangan, meningkatkan skalabilitas, dan meningkatkan pengalaman pengguna. Salah satu perusahaan yang menggunakan microservice arsitektur adalah Amazon. Bukan Amazon saja, ada Netflix, ada Shopee, itu semuanya menggunakan microservice arsitektur. Nah, dari studi kasus yang sudah saya paparkan, ada tawaran pembaruan mengenai microservice arsitektur, di mana Amazon menggunakan arsitektur mikro untuk memecahkan aplikasi besar menjadi layanan yang terpisah, seperti layanan pencarian, layanan pengiriman, layanan pembayaran, dan masih banyak lagi yang layanan-layanan yang bisa membantu konsumen untuk bisa menggunakan aplikasi e-commerce atau sebagainya untuk mempermudah. Nah, pada intinya kami bisa mengambil benang sari atau kesimpulannya bahwa microservice arsitektur adalah pendekatan dalam pengembangan perangkat lunak yang mengorganisasi aplikasi sebagai sekumpulan layanan kecil, independen, dan terpisah yang berkomunikasi satu sama lain melalui antarmuka yang ditentukan. Dalam microservice arsitektur ini, aplikasi dibagi menjadi sekumpulan layanan yang lebih kecil dan independen. Setiap layanan bertanggung jawab atas tugas yang spesifik dan dapat diimplementasikan secara terpisah. Misalnya layanan pengguna, layanan pembayaran, atau bahkan layanan notifikasi. Oke, itu saja penjelasan mengenai Microsoft Service dari kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.